Nabi Muhammad SAW banyak tak makan daripada makan. Tapi jangan ikut. Kita ni tahap awal orang awam. Tapi kalau tauhid yang matang, bulat, penuh, seperti para awliya dan sebagainya, bisa. Dulu saya sampaikan, seorang wali bisa tak makan 7 hari. Bisa ada yang sebulan. Abdullah bin Sa'd Tusturi, Pak, mulai dia sahur malam pertama Ramadan, tak pernah berbuka kecuali malam Idul Fitri. Bingung kita ni kan, macam mana pula begitu? Ya begitulah. Jadi kekuatan kenyang itu dari Allah. Maka para awliya tak makan standar saja, biasa. Kita ini yang tak makan susah. 3 hari tak makan itu sempoyong ada. Ya dah. Nah, kita ni masih ada keyakinan macam itu. Tidak masalah. Kita makan kenyang, itu hukum adat. Tapi kita meyakini kenyang itu yang beri Allah. Makan sepiring kenyang, Allah datangkan kenyang itu. Makan setengah piring kenyang, Allah yang datangkan kenyang itu. Makan 2 piring baru kenyang. Sama juga, Allah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa'alimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Ya, lanjutan yang kemarin, ya istighna sudah kita bahas. Ya, sekarang ibtiqar. Ya. Ibtiqar kulli ma siwahu ilaih. Ya, berhajat, memerlukan segala sesuatu selain Allah kepada Allah. Yang bahasa yang mudahnya, makhluk memerlukan Allah. Nah, kita disadari atau tidak, kita butuh kepada Allah. Sifat-sifat Allah yang mana saja yang kita sangat membutuhkannya. Ya, kita sangat berhajat kepada Allah, disadari atau tidak. Nah, di antaranya yang masuk dalam ibtiqar, yang pertama sifat hayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menyandang sifat hayat, artinya hidup. Nah, hakikat hidup ini milik Allah dan dialah hidup yang tak pernah mati. Nah, bagaimana dengan makhluk ini? Nah, dengan itulah Allah Maha Hidup, la muhyi illallah. Tidak ada yang menghidupkan di alam ini makhluk kecuali hanya Allah. Kita ini bersandar kepada Allah karena Allah Maha Hiduplah kita hidup. Ya, tapi hidup kita ini hidup hayatun idhafiyah. Hidup kita ini sandaran saja karena Allah Maha Hidup. Kalau Allah tidak Maha Hidup, ya kita tak hidup. Nah, berarti disadari atau tidak, kita butuh dengan sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah dinisbahkan hayyun la yamut. Dia hidup tak mengalami kematian. Sedangkan makhluk ini semuanya mengalami kematian. Nah, maka sekarang kita ini hidup bersandar kepada Allah. Ya, sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk yang kedua lagi, sifat qudrat.
Alam berjalan ini dengan sifat kudrat, termasuk aktivitas makhluk ini. Tanpa terkecuali kita berjalan dengan kudratullah. Langit, bumi, semuanya ini kalau Allah tidak Maha Kuasa, kita tak berkumpul. Ya, kita tak berkumpul subuh ini. Kerana Allah Maha Kuasa lah. Langit diangkat, tetap tegak. Kau tak roboh ni. Runtuh langit ni, runtuh kat masjid ni. Ya kan? Nah, siang malam bergilir, kita butuh ini kudrat Allah. Ya, pagi besok kita beraktivitas, kudrat Allah. Nah, kalau tanpa kudrat Allah, kita tak bisa hidup. Nah, makanya makhluk harus menyadari kita membutuhkan sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. La qadirun bihaqqin illallah. Tidak ada yang maha kuasa kecuali hanya Allah. Jadi alam berjalan, kudratullah. Sering ayat dibaca tu kan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga masuk yang ketiga, yakni iradah. Ini berpasangan. Kalau Allah sudah Maha Kuasa, berarti dia Maha berkehendak. Alam ini berjalan atas kehendak Allah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah subuh ini kita berada di tempat ini pun kehendak Allah. Apa itu? Al-Hadi, namanya beri hidayah. Kita mudah melaksanakan kehendak dia. Kita mudah ibadah, kehendak dia. Kita dapat rezeki, kehendak dia. Dapat musibah pun, lepas musibah pun, tak ada lagi di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, kita butuh dengan sifat iradah. Masuk lagi ilmu, masya-Allah. Sebelum alam terjadi, semua berjalan dengan ilmu Allah. Sampai hari kiamat sudah ada ilmu Allah. Kita juga begitu. Kita ni ilmu kita sedikit pun diberi oleh Allah. Kalau tak ada sifat ilmu Allah, kita ni jahil, tak faham. Saya pun tak bisa ngomong apa nak diuraikan, tak faham. Kena fahamilah diberi ilmu, saya bisa menguraikan. Jadi ilmu tu dari mana? Dari dia lah lagi. Saya uraikan, saya sampaikan. Termasuk ilmu dunia juga begitu. Jangan sombong ahli dunia. Ilmu anda dari akal, akal dari hati, hati dari roh, roh milik Allah. Sumbernya sana semuanya. Ya, jangan kita sombong banyak-banyak ilmu, tak boleh. Ya. Jadi disadari itu tidak, kita butuh dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang kelima, yaitu wahdaniyah. Dah kita bahas kemarin bagaimana wahdaniyah ini. Wajib Tuhan satu. Kita butuh Tuhan yang satu. Tak boleh Tuhan dua, tak boleh Tuhan tiga. Kenapa? Hancur alam ni. Kalau ada dua, tiga Tuhan, hancurlah alam ini. Maka alhamdulillah semuanya berjalan indah ni kerana Tuhannya satu. La ilaha illallah, la wahidan illallah. Tidak ada Tuhan yang satu kecuali dia. Kalau dua, hancur. Masing-masing Tuhan berkelahi nanti. Masing-masing tunjuk kekuasaannya. Tak bisa hidup kita tak tenang kita ni. Ya. Nanti di tengah duduk begini goyang pula. Ya kan? Kenapa? Tuhan matahari marah, didekatkannya dengan bumi, habis kita. Keringlah kita ni. Ternyata masing-masing sudah diatur dengan rapi. Maka Tuhan wajib satu. Disadari atau tidak, kita butuh Tuhan yang satu. Hayyun, qadirun, muridun, alimun, sama ni dah. Ya. Hayyun ya tadi hayat, qadirun qudrat, muridun iradat, alimun ilmun, sama tadi pembahasannya. Jadi 9 sifat Allah ini masuk dalam iftiqar. Kita butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Hai manusia, kau fakir, kau butuh Allah. Sadarilah wahai manusia, kita ini sangat-sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yumsikus samawati wal arda. Allah lah yang menggenggam langit dan bumi semuanya ini. Antazulah, agar dia tidak roboh. Kalau dia roboh tadi, hilang sifat kudratnya, hilang sifat iradatnya, hilang sifat ilmunya, hilang sifat wahdaniyahnya, roboh alam ni habis. La in tazala in amsakaha fi ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Jika memang semua ini menyingkir, hancur sudah, berarti kita semuanya habis. Ya, sungguhnya dia haliman ghafura, dia maha penyantun, sabarnya luar biasa Allah. Diurusnya kita ni, kita maksiat pula, sabar Allah. Udahlah kita diurus dari kecil sampailah besar begini. Allah lebih banyak ni untuk kita manusia, tapi masih banyak agak tak nyembah Allah, masih banyak agak maksiat.
innahu kana haliman ghafura. Dia masih sabar, dia masih mengampunkan kita. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasilitas banyak tapi kita tak sadar diberi. Nah, tambah lagi yang ke-10. Halaman sebelahnya itu. Ya. Diambil juga simpulan nyatanya yang ke-10, hudusul alam bi asrihi. Baharunya alam dengan segala isinya. Apa baharu maknanya? Alam ini asalnya tidak ada, lalu menjadi ada, kembali menjadi tiada. Maka dia tidak qidam. Jika dia qidam, tak ada awal, tak ada akhir, berarti dia sama dengan Allah lah. Berarti dia tak perlu Allah. Tapi kenyataannya makhluk ini asalnya tidak ada, lalu menjadi ada. Berarti dia hudus, baharu. Ingat, jangan ada keyakinan alam ini kekal. Jangan ada keyakinan Allah ini tidak ada, alam ini tidak ada awal, semuanya ada awal. Langit bumi semuanya ada awal, termasuk manusia ini ada awal, ada akhir. Ya. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11 ini agak buat segini. Yang boleh faham betul-betul. Ini halusin pembahasannya. Alla ta'thira li syai'in minal kainat fi atharin ma bi tab'ihi. Tidak ada sesuatu pun dari alam ini yang memberi bekas atau pengaruh dengan tabiatnya sendiri. Nah, jangan ada terbetik di hati, ini rosak akidah ni. Ya. Jangan sampai terbetik di hati bahwasanya ada segala sesuatu ini memberi pengaruh dengan tabiatnya. Tidak. Pengaruh di alam ini adalah datang mutlak dari Allah. Lalu seandainya kita berpendapat, oh ini air ini punya tabiat menghilangkan haus, syirik. Berarti kita masuk dalam syirik itu. Bukan tabiat yang menghilangkan haus, yang menghilangkan haus Allah sudah. Ya. Terbetik di hati pula makanan ini mempunyai tabiat mengenyangkan, syirik. Jadi ini hari-hari makan, ya, hari-hari minum. Ya. Kalau terbetik dalam hati bahwasanya obat ini mempunyai tabiat menyembuhkan, syirik juga maksudnya. Itu semuanya kita ikhtiar tetap. Tapi ingat, datangnya kesembuhan, air bisa menghilangkan haus, makanan bisa mengenyangkan, itu pengaruhnya datang dari Allah, bukan tabiat benda tersebut. Ya, hati-hati ini. Jika tidak demikian, lazimlah bahawa sesuatu itu bisa menimbulkan pengaruh. Berarti sesuatu bisa menimbulkan pengaruh terhadap Allah. Sedangkan sesuatu berkehendak kepada Allah. Nah, bagaimana kalau orang berkeyakinan macam ini? Ya. Ini saya yakin lah udah. Saya yakin. Yang tak belajar tu begitulah dia. Begitu memandang air, hilang haus aku ni. Ini orang maksud dia. Keyakinan di hati begitu. Begitu perut lapar ada nasi. Ini kenyangkan ni. Bagaimana begitu di hati kita itu? Ini kita lihat. Barang siapa yang mengiktikadkan bahawa segala sesuatu, bukan hanya air dan makanan, yang lain tadi obat semuanya, api, angin dan sebagainya. Ya. Siapa mengiktikadkan bahwasanya segala sesuatu dapat memberi pengaruh dengan tabiatnya, maka tidak diperselisihkan lagi, orang tersebut dikatakan kufur. Apa makna kufur? Bisa mengarah kepada kekafiran. Na'udzubillah ini. Saya takut juga orang-orang yang tak belajar ni arahnya kepada kekufuran. Ya. Karena telah disarih oleh Syekh Sanusi seperti itu. Karena ini telah dijelaskan oleh Imam Sanusi. Banyak orang nama Sanusi ya? Banyak. Ngambil dari nama imam lainnya. Ahli tauhid. Ini orang alim besar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini apakah mengada-ada ni? Tidak. Ini mensyarihkan juga dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka disimpulkanlah seperti ini. Kita ini mama sudah ngambil kemasannya tadi. Nanti ada ayatnya. Ayatnya jelas nanti ya. Baik. Jadi jangan sampai terbetik segala sesuatu ini memberi pengaruh dengan tabiat sesuatu. Berarti sesuatu itu punya kekuatan. Berarti syirik dan juga masuk dalam kekufuran.
Saya tidak bilang kafir, tapi bisa mengarah kepada kekafiran. Syiriklah tu. Ini kan syirik kan? Kalau kita beranggapan api yang membakar bukan kekuatan dari Allah, ini hati-hati. Dah jelas ni? Hati-hati, na'udzubillah ya. Ini kita masuk yang terakhir. Yang ke-12 ni lebih berat lagi. Yang ke-12 ni lebih berbahaya lagi dah. Ini pun kadang yang belajar pun masih kena. Apa lagi yang tak belajar? Yang mana tu? Ini ya. Alla ta'thira li syai'in minhu biquwwatin ja'alaha Allahu fihi. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang memberi pengaruh dengan kekuatan yang Allah jadikan padanya. Ini lebih harus lagi ni. Saya tidak meyakini bahawa air ini menghilangkan haus. Ya, dah selamat kata yang tadi kan? Tetapi saya masih ada terbetik di hati, Allah beri kekuatan kepada air sehingga air bisa menghilangkan haus. Kira-kira dah betul lah tu. Betul lah tu. Ini lebih halus lagi ni. Ya, saya ulangi lagi. Saya tidak meyakini air itu menghilangkan haus, tetapi saya meyakini Allah beri kekuatan kepada air sehingga air bisa menghilangkan haus. Allah beri kekuatan kepada api sehingga api bisa membakar. Allah beri kekuatan kepada makanan sehingga makanan bisa memberi rasa kenyang. Bagaimana akidah macam ini? Masih juga salah. Ya, masih juga salah. Yang belajar pun masih kena penyakit ini. Ya, apa sebab? Nah, jelaskan begini ya. Jika tidak demikian, niscaya Allah berkehendak untuk mengadakan sebagian dari yang segala perbuatan memerlukan wasitah. Maka yang demikian itu batil. Artinya Allah tidak bisa mengenyangkan hambanya kecuali harus dengan perantara makanan. Berarti Allah lemah. Kalau tidak ada perantara, berarti Allah tak bisa mengenyangkan. Bisakah Allah mengenyangkan tanpa makan? Bisa dengan izin Allah. Nabi Muhammad SAW banyak tak makan daripada makan. Tapi jangan ikut. Kita ni tahap awal orang awam. Tapi kalau tauhid yang matang bulat penuh seperti para awliya dan sebagainya, bisa. Dulu saya sampaikan, seorang wali bisa tak makan 7 hari. Bisa ada yang sebulan. Abdullah bin Sa'd Tusturi, Pak. Mulai dia sahur malam pertama Ramadan, tak pernah berbuka kecuali malam Idul Fitri. Bingung kita ni kan, macam mana pula begitu? Ya begitulah. Jadi kekuatan kenyang itu dari Allah. Maka para awliya tak makan standar saja, biasa. Kita ini yang tak makan susah. 3 hari tak makan itu sempoyong ada. Ya dah. Nah, kita ni masih ada keyakinan macam itu. Tidak masalah. Kita makan kenyang, itu hukum adat. Tapi kita meyakini kenyang itu yang beri Allah. Makan sepiring kenyang, Allah datangkan kenyang itu. Makan setengah piring kenyang, Allah yang datangkan kenyang itu. Makan 2 piring baru kenyang. Sama juga, Allah datang. Tapi nanti kalau ingin rohani kita mantap, makan tak boleh banyak lagi. Makanya para nabi itu makannya sedikit. Kita ni makannya masih banyak. Para nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Jangan nak niru-niru nabi. Kok masalah ini berat kita, tapi ini akidah harus kita ketahui. Makanya ada seorang sahabat tu, perempuan isteri yang ngadu dengan Nabi, ya Rasulullah, suami aku malam tahajud, siang puasa, aku pun tak disentuh malam. Hebatnya tu sahabat tu. Berarti kuat kan sahabat? Kuat. Tapi sayangnya isteri itu terbengkalai. Isteri itu tak disentuh. Kenapa kau nikahi kau tak disentuh? Siang dia puasa, badannya kurus kering. Nabi bilang panggil, dia panggil, datang.
Kau ni kenapa, kata Nabi? Kau siang ibadah, isteri kau bilang isteri tak kau sentuh. Siang kau puasa, sehingga badan seperti ini. Aku ikut engkau ya Rasulullah. Dia rupanya Nabi ni. Dia lihat itu Nabi. Kerana Nabi itu tidak selalu makan. Kata Nabi, aku lain. Kalau aku malam tidur nginap, aku diberi makan oleh Allah. Kata Nabi, ingat untuk engkau jangan. Isteri kau punya hak, kata Nabi. Tubuh kau punya hak, kata Nabi. Nabi itu kuat, stabil dia walaupun tak makan. Kan sering hadis saya sampaikan. Nabi datang ke rumah Aisyah, hal indaka syai', ada tak sesuatu bisa aku makan? Ada sesuatu? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau gitu aku puasa, kata Nabi. Kan mudah. Mudah bagi Nabi itu. Mau makan tak makan sama saja. Makanya saya bersyukurlah ya mengambil zikir ini. Malam kita manakib tu bisa makan jam 9, setengah 10. Ada kelompok saya ajak ikut, tak mampu dah Pak. Apa pula saya jam 7 harus makan. Bayangkan tu Pak. Tak bisa buat saya ni. Maka saya bilang, kita ni dilatih makan. Oh tak bisa Pak, saya tak boleh terlambat makan. Kalau kita biasa makan, ya kan? Nah, tapi kalau kita latihkan Ramadan, bisa juga kita nahan 12 jam. Itu namanya ibadah masih menganggap suatu beban. Nanti ada ibadah yang tak ada beban lagi. Maka biasakan puasa sunnah. Nanti terbiasa, nanti mau banyak makan sedikit sama saja. Nah, gitu gak mulut ni lihat makanan tu, aduh sedap ni, nyaman. Itu hawa nafsu juga. Nyaman tu cuma di lidah, kata ulama. Lepas lewat lidah, sama dalam perut tu, keluarnya pun sama juga. Nah, makanya kami kalau ingat dulu waktu Suralaya tu, Masya Allah, manakib bisa 3.000. Makan tu nasi putih, sayur, goreng tempe, sambal, nyaman. Besoknya makan sama lagi, sayur, ikan asin, sambal, nyaman. Waktu saya Sukabumi ikut Pak Jejen dulu, Ustaz Zainal Abidin, ya, Bazul Ashab itu, Zainal Abidin, Ustaz Jejen, itu kan, kami ngantilah subuh-subuh ni. Apa nasi putih, kuasop kata dia bilang, kuasop. Cuman itu je, apa kol dengan wortel itu, kasihnya ditumis begitulah. Udah, kasih sambal, kerupuk tu lah yang ciri khas tu. Habis Pak. Saya katakan bahwasanya lidah ni kalau dimanjakan, manjalah dia. Pokoknya nyaman ya. Makanya manakib itu saya sampaikan jamaah, jangan cerita menu. Ini banyak godaan. Ya, jangan tak ni 4 kau ni, masjid kau ni, kaki 4 ya. Kaki 4 tu macam-macam saya bilang. Oh dah, yang bertanduk. Tak kena. Mulai pengurus masjid menggoyang kan ni. Cari duit. Dosa terpengaruh itu. Apa yang boleh makan? Kita ni latih rohani. Kalau begitu tak ada hikmahnya latih rohani itu. Makannya mau nyaman. Jadi harus milih-milih lagi. Kalau baca tauhid ni, apa pun letakkan menu makan. Saya gembira dengan si punya kakek yang dari sebelah ibu saya, di sebelah mak saya itu. Ya. Dia kalau orang datang ke rumah tu jam 11, dia tahu ni waktu makan. Dia bukanya. Dikira lauknya apa? Sayur keladi, sambal belacan, ikan asin. Kan? Bagi kita nyaman, tapi kalau nyuguhkan tamu, coba tamu datang jauh-jauh, kita letakkan menu itu. Ada isteri itu kadang-kadang, waduh, tak enak lah, ini menu-menu bawahan standar bawah orang-orang begini. Kata saya punya kakek, orang tu jam 11 datang, kok dia lapar, apa pun menunya dia makan. Dia bilang gitu, duduk orang tu makan, alhamdulillah habis pula. Sayur keladi tu habis Pak, licin.
Syokoladi itu kan licin, tak terasa. Jadi rasa sama ya udahlah, apa pun menu sama. Apa pergi maulid ni? Aduh, jamaah dah nyebut dah. Udah maulid ni insya-Allah. Saya pernah bawa rombongan maulid di kampung. Ikan gembung bagai juga. Ikan gembung saya makan. Kawan ni ngeluh pula, maulid pakai ikan tadi. Astagfirullah. Jadi memang apa maulid tahu daging. La ilaha illallah. Ini saya bilang sudah biasa makan nyaman. Bagi saya sama lah sudah. Diberi apa pun menu, alhamdulillah. Yang penting bisa makan. Selama lidah sihat, nasi putih pun enak. Ya, lidah. Tapi kalau lidah sakit, biarpun kambing, sapi, udang galak, pahit semua tu. Ya. Nah, jadi pahamkan ini. Jangan sampai terbetik di hati Allah perlu perantara untuk mengenyangkan, yaitu makanan. Tak, kenyang itu dari Allah. Itu juga api. Jangan sampai terbetik api membakarkan. Kalau itu Allah lemah. Allah ingin membakar harus melalui api baru terbakar. Contoh Nabi Ibrahim, api 100% berubah jadi dingin, bukan jadi panas. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, jadilah kau dingin, beri selamat nama kepada Ibrahim. Berubah jadi dingin. Jadi terbetik di hati Allah membakar dengan sifat pengaruh dia, kekuasaan dia, bukan melalui api. Api itu bisa bawa manfaat dan mudarat dengan izin Allah. Air bisa datangkan manfaat dan mudarat dengan izin. Mana ayatnya? Nih satu ayat, harus paham. Jadi Al-Quran jangan hanya dibaca. Makanya ulama buat kesimpulan ini, dia bertimbangan kepada Al-Quranul Karim. Nah, ini ayatnya. Surah Yunus ini ya, ayat 107, 106 sampai 107. Kita bisa lihat. Ini pemungkas nih Pak, ayat pamungkas namanya ini. Kau tak yakin ayat ini, rusak tauhid kita. Ya, rusak tauhid kita. Apa kata Allah? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfuka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh zalimin. Janganlah kau menyeru, memanggil atau minta pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepadamu, kata Allah. Ingat, api bisa datang manfaat mudarat dengan izin Allah. Air bisa manfaat mudarat dengan izin Allah, dan semuanya tanpa terkecuali. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh zalimin. Jika kau begitu keyakinanmu, maka kau termasuk orang yang zalim, kata Allah. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali syirik. Inilah syirik kita lakukan. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Jika Allah memberikan mudarat kepada sesuatu, kepada seseorang, tidak ada yang bisa melepaskannya illahu, kecuali dia sendiri. Wa ayyudaka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah berkehendak kebaikan, bawa manfaat, seseorang pun tidak bisa menolaknya. Dah jelas. Kalau kita masih beranggapan di alam ini ada beri pengaruh kekuatan, bisa datangkan manfaat dan mudarat, maka disadari atau tidak kita masuk dalam syirik. Yusibuhu bihi man yasha min ibadihi. Allah timpakan kepada sesuatu siapa yang dikehendakinya. Wa huwal ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan akidah kita selamat. Jadi sekarang begini. Saya ini belum mampu nih Pak Ustaz macam ini. Tak masalah. Saya pun tak nyuruh jemaah bakal tangan dulu. Ya. Tapi tatkala kita terasa panas megang api itu, ingat, bukan api itu menimbulkan panas. Ya, menimbulkan panas itu adalah Allah. Nah, ya, jadi nanti orang mukmin di akhirat nanti Allah tidak akan lemparkan ke neraka jahanam. Nanti seperti Nabi Ibrahim. Di dunia itu para nabi, para wali yang dilihat seperti itu. Tapi di akhirat nanti orang mukmin semuanya Allah tidak akan lemparkan ke dalam neraka jahanam. Apa sebab? Akan mempengaruhi api itu.
Jadi yang merasa sakit, yang memang orang-orang yang cocok menerima siksaan kena maksiat. Dan juga maaf, akidahnya lemah dan sebagainya. Nah, dia merasakan kesakitan, kena cocok untuk dia. Tapi orang mukmin tak bisa. Nah, jadi kita tak bakal dilempar, Pak. Allah pun sayang, rusak neraka aku, kata Allah. Ku hamba-hamba yang mukmin masukkan ke situ. Kerana tidak tempatnya, bukan tempatnya. Ya. Baik, saya kira itu. Makanya kalau ada orang yang sekarang memang bisa dapat satu karamah megang api tak panas, arti itu dah dijamin di akhirat itu. Ya. Ya, ingat cerita orang Hindu? Orang Hindu yang dibakar tak hangus, ternyata sudah Islam. Dibakar tak hangus, Pak. Ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kenapa dia tak hangus? Bingung Hindu ni. Kan masa itu kan lama. Jadi pendeta itu bertanya, apa sebab? Dia sudah beriman kepada Allah, dia sudah beriman dengan Rasulullah SAW. Dibakar seperti yang lain. Mana bisa Allah lihatkan kebesaran itu? Tak hangus dia jasadnya. Pertama ditanam, dikerjakan secara Islam. Nah, mudah Allah jawab kita pada adab ini. Ya, cuman ini namanya akidah, keyakinan sekarang ditanamkan. Ini tauhid ni total sudah ni. Tauhid murni, inilah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kita zikirkan ini pemungkas, pembuka hati. Tauhid jadi mantap. Zikir lain tak mampu macam ini. Walaupun zikir yang lain tu bagus, tapi ini Masya Allah bisa membuka mata hati kita dengan Allah. Bisa jadi tauhidnya total nanti, insya-Allah. Ya. Nabi Yunus siapa pakai tauhid ya? La ilaha illa anta, sama tu. La ilaha illallah, la ilaha anta, la ilaha illallahu. Masing-masing ada kedudukannya. Dalam perut ikan bisa keluar dia. Itu tauhid. Kalau tak ada tauhid, tak keluar dari masalah kita. Kita juga begitu. Permasalahan akan mudah kita hadapi kalau mantap tauhid kita. Tapi kalau tauhid lemah, aduh, lemahlah kita menghadap masalah ini. Ya, kerana manusia itu pasti punya masalah. Tergantung hubungan dia dengan Allah, tauhid dan keyakinannya. Baik. Selesai dah ini waktu ni. Ya. Nah, sekarang kesimpulan begini. Dan barang siapa mengiktikadkan bahwasanya segala sesuatu itu mempunyai pengaruh dengan kekuatan yang dijadikan Allah pada sesuatu itu, maka tidak ada perselisihan juga bahawa orang tersebut ahli bid'ah. Ini baru bid'ah dalam ilmu tauhid. Saya punya keyakinan bahwasanya air ini Allah beri kekuatan bisa menghilangkan haus. Yang begini saya masih termasuk ahli bid'ah. Belum kafir, belum kufur, tapi sesat dalam keyakinan. Sesat dalam keyakinan. Apa sebab? Kita menganggap Allah menghilangkan haus harus melalui air. Allah mengenyangkan harus dengan makanan. Berarti Allah perlu perantara. Yang begini bid'ah gitu. Ya, tidak dikufur, tidak dikeluarkan Islam, tapi dia masih bid'ah, ahli sesat dia dalam keyakinan. Namun diperselisihkan tentang kufurnya. Macam mana kufur nak ni? Ulama berselisih. Tapi yang jelas dia masih selamat. Artinya masih keyakinannya masih dikategorikan Muslim, Islam, tetapi dia sesat. Apa sebab? Keyakinan tadi seperti itu. Ya, Allah perlu perantara. Jadi ingat, Allah tak perlu perantara. Allah bisa berkehendak sesuai apa yang dia keinginkan. Ya, saya kira cukup ya, jemaah sekalian. Ini syuruk awal ni. Belum selesai nanti ya, nanti insyaAllah pertemuan akan datang mengenai madhab. Ada aliran-aliran yang kita tolak. Ya, seperti Qadariyah, ilmu filsafat Yunani tapi ya, bukan filsafat Islam ya, lain. Madhab tabi'in, tabiat tadi itu, semua kita uraikan. Bagaimana ni hukumnya orang ini seperti ini? Mana saja yang termasuk kategori masih sesat, kita bahas. Makanya tidak ada akidah yang selamat kecuali kita ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad